Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, berusaha bagaimana dengan cara dia nggak ada lagi akidah al-wala wal bara. Itu yang mereka tuju. Sehingga kita sama dengan agama Nasrani, sama dengan Yahudi, sama dengan yang lain. Semua sama, agama Islam dengan budaya yang ada sama. Nggak ada lagi al-wala wal bara. Itu usaha mereka, dan nggak berhenti mereka berusaha siang malam. Dan mereka keluarkan duitnya bukan sedikit, triliun uang yang mereka keluarkan. Dan itu kan orang-orang itu juga, orang-orang munafik ini kan harus digaji. Mana mau mereka digaji 50 juta, nggak mau. Berusaha terus bagaimana memurtadkan umat Islam. Ketika mereka bikin nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, agama merupakan sebuah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan ajaran dan kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Atau merupakan syariat Tuhan yang membimbing manusia kepada akidah yang benar dan kepada ibadah serta muamalah yang baik. Di Indonesia, berdasarkan data tahun 2024, dikutip dari web resmi Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, persentase penganut agama Islam adalah 87,2%, agama Kristen Protestan 6,9%, agama Kristen Katolik 2,9%, agama Hindu 1,7%, agama Buddha 0,7%, dan agama Konghucu paling sedikit yaitu 0,05%. Persentase ini mungkin saja agak sedikit berbeda dengan statistik lain. Namun inilah gambaran secara umum. Dilansir dari situs detik.com bahwa dipaparkan dalam buku Inspirasi Kultum dan Khutbah oleh Dr. Rosidin bahwa batasan toleransi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu di bidang ibadah dan muamalah. Batasan-batasan ini penting untuk dipahami sekaligus dijaga agar tetap berada di jalan yang benar. Batas toleransi di bidang ibadah ini terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Dalam akidah, Islam tidak menolerir apapun. Hal ini dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diajak bertukar ibadah oleh kafir Quraisy. Mereka menawarkan untuk bertukar ibadah secara bergiliran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menolaknya. Ini bersamaan dengan turunnya surah Al-Kafirun ayat 6. Selain itu, batas toleransi dalam bidang fikih meliputi perbedaan awalan bacaan Al-Fatihah dalam salat pada mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i menilai bahwa bacaan diawali dengan basmalah, sementara mazhab Maliki adalah hamdalah. Kedua mazhab memiliki landasan dalil yang syahih. Sebab, mazhab tersebut saling dihormati, bukan sebaliknya. Adapun batas toleransi di bidang akhlak sudah sewajarnya bagi seorang muslim yang melihat suatu kemunkaran dalam syariat Islam untuk segera melakukan nahi munkar atau mencegahnya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya, apabila umat muslim melihat kemungkaran, tak boleh ada toleransi dalam dirinya. Lakukanlah nahi munkar sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Kedua, batas toleransi dalam bidang muamalah. Toleransi dalam bidang muamalah mencakup interaksi sosial dan ekonomi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Merujuk pada ayat di atas, kaum muslimin boleh berinteraksi dengan umat agama lain. Hanya saja, interaksi tersebut tetap didasari dengan landasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Mengenai masalah agama, apakah semua agama itu sama? Dikutip dari Khazanah Republika, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Hasanuddin Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala, menyampaikan pandangan Islam terhadap sikap yang menyamakan semua agama. Beliau mengatakan, semua agama itu baik,
karena semua agama mengajarkan kebaikan, persaudaraan, dan sebagainya. Tetapi kalau seorang muslim menyamakan bahwa semua agama itu sama dan benar, itu salah. Setiap pemeluk agama menganggap agamanya benar dan masing-masing meyakini kebenarannya, termasuk Islam. Menurut Hasanuddin, menjadi janggal jika menganggap semua agama itu benar. Misalnya, jika seorang muslim meyakini agama lain benar, maka artinya juga harus menjalankan kegiatan ibadah yang rutin dilaksanakan dalam agama lain. Bila demikian, berarti muslim tersebut tidak meyakini kebenaran agamanya sendiri. Kalau semua agama benar, bagaimana jadinya? Berarti kan tidak meyakini kebenaran agamanya sendiri. Plan gitu. Agama Islam benar, agama lain juga benar. Hari Jumat ke masjid melaksanakan sholat Jumat, lalu di hari tertentu ke tempat ibadah agama lain, begitu jadinya kalau semua agama benar. Nyatakan tidak, jelasnya. Hasanuddin juga menekankan, Al-Quran sudah jelas menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanuddin menambahkan, memandang bahwa semua agama benar itu seperti paham sinkretisme, yakni mengamalkan ajaran banyak agama. Satu agama diamalkan, sedangkan agama lain juga diyakini kebenarannya. Jadi kesana sini campur aduk. Bagaimana melaksanakan ajaran agama kalau semua agama benar, ungkapnya. Hasanuddin juga menyampaikan, tidak perlu ada fatwa mengenai hal itu. Sebab di surah Ali Imran ayat 19 itu sudah jelas. Sesuatu yang jelas itu nggak mesti difatwakan, katanya. Dalam hal ini, Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan bahwa penyataan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu sama, semua budaya itu sama, seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar baru-baru ini, yang membuat mayoritas umat Islam ini resah. Hal demikian merupakan pemahaman yang keliru, dan ini merupakan hal yang sudah lama diusahakan oleh para pembenci Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala ketika beliau masih hidup, dan itu terbukti saat ini. Berusaha bagaimana dengan cara dia nggak ada lagi akidah al-wala wal bara. Itu yang mereka tuju. Sehingga kita sama dengan agama Nasrani, sama dengan Yahudi, sama dengan yang lain. Semua sama, agama Islam dengan budaya yang ada sama. Nggak ada lagi al-wala al-bara. Itu usaha mereka, dan nggak berhenti mereka berusaha siang malam. Dan mereka keluarkan duitnya bukan sedikit, triliun uang yang mereka keluarkan. Dan itu kan orang-orang itu juga, orang-orang munafik ini kan harus digaji. Mana mau mereka digaji 50 juta, nggak mau. Berusaha terus bagaimana memurtadkan umat Islam. Nasihat beliau yang harus kita pahami dengan baik, karena pernyataan bahwa semua agama itu benar, sama, harus toleransi dengan sepenuh hati, merupakan pernyataan yang salah dan keliru. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.